Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Veritas Q&A. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahel Grace dari Tax Accounting Angkatan 2021. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengirimkan pertanyaan yang akan kita jawab di Veritas Q&A pada hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, Veritas Q&A itu apa sih? Nah, jadi Veritas Q&A adalah salah satu program pelayanan mahasiswa Universitas Kristen Petra yang menjadi wadah nih buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Kristiani. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung aja tulis pertanyaan teman-teman di link yang ada di description box atau bisa juga dengan langsung mengisi pertanyaan di kolom chat komentar. Oke, dan tentu saja ya teman-teman, tidak sendiri ya saya di sini, saya ditemani oleh Bapak Andika. Mungkin Bapak Andika bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Ya, halo semua teman-teman semua. Nama saya Andika Wibisono. Saya di sini mengajar di Departemen DMU ya. Saya mengajar AHB, Etika Profesi dan mata kuliah pilihan Right and Wrong. Nah, itu aja. Oke, baik. Nah, di tangan saya ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, Pak Andika. Ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Iya. Nah, jika Tuhan tahu kita akan jatuh ke dalam dosa kembali setelah bertobat, kenapa Tuhan tidak menghapuskan natur kita akan dosa? Ya. Pertanyaan pertama, jika Tuhan tahu kita akan bertobat, begitu ya. Mengapa Tuhan tidak langsung saja menghapuskan natur dosa? Nah, mungkin yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu apa sih natur berdosa itu menurut ajaran Kristen, gitu ya. Nah, ketika berbicara mengenai natur dosa, kita harus melihat dari kacamata creation, fall, dan redemption, ya. Di dalam lensa creation, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia itu sesungguhnya memiliki satu pola yang sangat unik, karena pola yang menjadi penciptaan manusia itu adalah Sang Kristus itu sendiri. Makanya diciptakan menurut gambar, di mana Kolose 1 ayat 15, gambar itu ialah Sang Kristus yang tak kelihatan itu. Nah, ketika manusia diciptakan menurut sang gambar ya, atau menurut pola ilahi ini, maka manusia sesungguhnya diciptakan dengan kodrat yang suci, kudus, baik, dan seterusnya. Ya. Nah, pada waktu di Kejadian pasal yang ketiga, pada waktu itu manusia itu dicobai oleh iblis, dan manusia itu pada waktu itu belum memiliki hasrat hawa nafsu dosa dalam dirinya. Jadi manusia itu memang dipimpin, diarahkan oleh si pencoba itu sendiri untuk nantinya dia memiliki hawa nafsu itu. Nah, pada waktu awal manusia itu dicobai, yang dilakukan oleh iblis adalah dia mengajak manusia untuk memberontak kepada Allah. Nah, ketika dia memberontak kepada Allah, dia makan buah yang terlarang itu, maka dosa pada saat itu masuk ke dalam dunia, dia masuk ke dalam manusia itu sendiri, sehingga natur yang tadinya itu baik, gitu ya, natur yang tadinya itu baik itu terjangkit dosa. Nah, natur yang baik itu terjangkit dosa, lalu dirusak oleh dosa, sehingga manusia pada titik itu mengalami semacam malfunction. Ya, malfunction. Jadi seperti kayak mesin printer, dia masih bisa ngeprint kertas, tetapi karena malfunction, maka hasil yang keluar itu menjadi tidak semestinya. Nah, jadi manusia naturnya terjangkit oleh dosa, dirusak oleh dosa, dan ketika manusia dirusak oleh dosa, maka manusia berada di bawah hukum dosa. Nah, ada dalam prinsip-prinsip dosa. Nah, ketika ada dalam hukum dosa, manusia itu kemudian akhirnya dibawa kepada kehidupan yang menyimpang. Nah, akhirnya dari sisi situ manusia menjadi hamba dosa. Ya, ketika menjadi hamba dosa, maka roh manusia tidak punya kekuasaan lagi atas kehidupan manusia, sehingga itu dilemahkan. Roh itu dilemahkan, kehendak manusia itu dilemahkan, sehingga manusia memang masih ada sih bisa berbuat baik, tetapi karena lemah, dia akhirnya lebih cenderung punya kecenderungan kepada yang jahat. Nah, itu natur manusia di dalam kacamata fall. Nah, tetapi itu sebenarnya sudah ada solusi. Solusinya itu adalah pada saat dari lensa redemption,
yaitu ketika Kristus menjadi manusia. Nah, kematian Kristus itu kan punya tujuan bahwa dengan dia mati menurut Roma pasal 8 ayat 3, kematiannya itu menghukum dosa di dalam dagingnya. Nah, sehingga di ayat 1 dan 2 dari Roma pasal 8, yang ada di dalam Kristus, ya, melalui iman di dalam Kristus, dia dimerdekakan dari hukum dosa. Hukum dosa yang apa? Hukum dosa yang sudah menjangkiti naturnya tadi itu. Naturnya yang tadinya berdosa, naturnya yang tadinya rusak, melalui iman di dalam Kristus, maka dia itu dilepaskan, dimerdekakan. Sehingga natur manusia di dalam Kristus sebenarnya dipulihkan, ya, menurut ciptaan awal. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa Tuhan tidak menghapuskan natur dosa kita? Bagi yang di dalam Kristus sebenarnya sudah dimerdekakan. Gitu ya, sudah dimerdekakan. Kenapa dimerdekakan? Karena bukan hanya karena iman. Kalau kita membaca Roma pasal yang ke-6, gitu ya, dan kemudian Galatia pasal yang ketiga ayat 26-27 kalau saya tidak salah. Di situ Paulus mengatakan orang yang dibaptiskan adalah orang yang disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Sama seperti Kristus itu mati bagi dosa, ketika dia dibaptiskan, dia disatukan dengan kematian Kristus, dia mati bagi dosa. Sama seperti Kristus dibangkitkan, kita yang dibaptiskan juga menjadi satu dengan kebangkitannya, kita hidup dalam hidup yang baru. Nah, hidup dalam hidup yang baru ini menjadi petunjuk sebenarnya bahwa kita sudah dimerdekakan. Makanya Galatia pasal 3, 26-27, barang siapa yang beriman di dalam dia adalah mereka yang dibaptis, dan mereka yang dibaptis adalah mereka yang mengenakan Kristus. Manusia baru. Natur kita adalah natur yang ada benih ilahinya saat ini bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sebenarnya sudah dimerdekakan. Gitu ya. Iya, baik. Itu. Berarti sebenarnya kita itu sudah merdeka ya, bukan menghapus natur dosa, tapi sudah dimerdekakan. Sudah merdeka justru. Karena pengorbanannya Tuhan iya. Yesus itu tadi. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Andika. Manakah dosa yang lebih besar? Apakah melakukan pembunuhan atau menonton pornografi secara diam-diam, dan mengapa? Ini mungkin pertanyaan yang sudah sering kali kita dengar gitu ya Pak Andika. Nah, sebenarnya apakah jawabannya itu? Iya. Coba renungkan pertanyaannya ya. Manakah yang lebih besar? Membunuh atau menonton pornografi diam-diam? Saya bikin satu pengandian gini. Andai kata saya mengatakan yang lebih besar pembunuhan dan yang ringan adalah menonton pornografi, maka pertanyaannya, apakah Anda akan menonton? Hanya karena lebih ringan. Iya, betul sekali. Kalau sekarang saya balik, yang lebih besar ternyata nonton pornografi dan yang lebih ringan membunuh. Apakah Anda akan membunuh? Nah, kan tidak, toh? Iya. Nah, berarti kesimpulannya begini. Membunuh dan menonton pornografi itu semuanya persoalan batin. Ya kan? Makanya Yesus, satu contoh misalkan di dalam ajarannya ketika dia khotbah di bukit, persoalannya bukan pada aksi berjinahnya itu dulu, tapi akar permasalahannya adalah batinmu. Ketika engkau melihat seorang perempuan dan engkau bernafsu, maka engkau telah berzina di dalam batinmu. Berarti akar aksi daripada menonton pornografi, entah itu juga membunuh, semua berakar pada batin. Ketika engkau membunuh, maka di situ engkau sedang melawan kehendak Allah tentang jangan membunuh. Ya kan? Engkau juga sedang membinasakan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Ketika engkau menonton pornografi, maka bukan permasalahan lebih ringan atau lebih besar. Persoalannya ketika engkau menonton pornografi, engkau sedang mencemari dirimu. Ya kan? Padahal 2 Korintus pasal 7, ya kan, ayat yang 1, Paulus mengatakan, marilah kita yang di dalam Kristus ini menyucikan diri dari segala kecemaran jasmani maupun rohani. Menonton pornografi itu mencemari jasmani dan rohani. Ya kan? Aksi pertama menonton. Nanti terus kemudian disimpan di dalam hati. Angan-angan bermain. Gitu ya. Makanya di dalam ajaran Bapak Gereja itu ada satu istilah yang namanya logismoi. Logismoi itu adalah angan-angan.
Ketika angan-angan ini sudah tercemar dari hasil tontonan semacam itu, kita mengingat terus semacam itu, akhirnya ingatan itu memunculkan yang namanya hawa nafsu. Nah, ketika hawa nafsu terpicu, maka seluruh indera kita itu menjadi terlibat. Nah, ketika indera terlibat, kita bukan hanya sampai pada aksi menonton, nanti pada aksi perbuatan melaksanakan apa yang ia tonton. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih besar? Pembunuhan atau nonton pornografi? Pembunuhan melawan kehendak Allah, menonton pornografi melawan natur Allah. Jadi, mana yang lebih besar di hadapan kehendak dan natur Allah? Tidak bisa ditanyakan mana yang lebih besar. Kedua-duanya adalah sama-sama berdosa di hadapan Allah. Baik. Itu. Berarti nggak ada ya teman-teman ya dosa lebih besar itu ya. Karena sebenarnya itu dari hati kita dulu, karena semua meskipun kecil-kecil, bahkan dari mencuri gitu ya Pak Andika, itu bisa sampai korupsi. Awalnya mencuri kecil. Betul. Jadi semuanya akan tetap mengantarkan kita ke dosa. Iya, persoalannya di batin. Iya. Batinnya bersih nggak? Ya, oke. Kalau gitu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Jika Tuhan telah mati untuk menebus semua dosa, mengapa orang yang tidak percaya tetap masih dihukum ke dalam neraka? Oke. Yesus mati menebus semua dosa, begitu pertanyaan tadi ya? Iya, betul sekali. Kenapa orang nggak percaya masih harus dihukum? Kematian Kristus di kayu salib itu jangan dipahami bahwa orang nggak percaya pun pasti akan otomatis selamat, gitu ya, tanpa percaya. Allah sudah menetapkan aturan mainnya. Aturan mainnya adalah karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Dan aturan main oleh iman ini bukan semata-mata baru muncul ketika di perjanjian baru. Itu pun juga sudah muncul dari perjanjian lama. Makanya di dalam Roma pasal 4, Paulus menggunakan contoh Abraham. Abraham itu dibenarkan karena apa? Dibenarkan atau diperhitungkan sebagai kebenaran karena apa? Karena percaya. Dan pola inilah yang menjadi pola bagi mereka yang mau beriman di dalam Kristus, maka yang diperhitungkan adalah imannya ini. Gitu ya, dan bukan karena perbuatannya. Jadi jangan punya asumsi bahwa kalau dia sudah menebus, maka orang yang tidak percaya otomatis juga harus diselamatkan meskipun dia tidak percaya. Nah, sekarang maka kembali kepada pertanyaan tadi yang terakhir yang ingin saya soroti adalah ini. Iya kan? Orang tidak percaya masih dihukum ke dalam neraka. Pertanyaan yang harus kita kritisi, kenapa dia bisa tidak percaya? Nah, itu kan. Kalau saya membaca dari Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai 5, dikatakan begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Allah itu sudah menyatakan kemurahan, dan maksud kemurahan Allah dinyatakan kepada kita di dalam Kristus menuntun pada pertobatan. Tapi ayat 5, respon orang bagaimana? Oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Tidak percaya berarti karena keras hati, dan dampaknya dia tidak mau pasti. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Masuk neraka atau tidaknya, keputusan siapa kalau menurut ayat ini? Keputusannya manusia. Keputusan orangnya. Kekerasan hatimu, kamu nggak mau bertobat. Kalau bertobat pasti percaya. Nah, ketika kamu keras hati tidak mau bertobat, saat itu kamu sedang menimbun hukuman atas dirimu sendiri. Dan kalau endingnya akhirnya kamu binasa karena keputusanmu, mengapa Allah yang mesti dipersalahkan? Makanya Roma 2:6, Allah membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kamu percaya, kamu bertobat, selamat. Kamu tidak mau percaya karena keras hatimu, kamu menimbun murka atas dirimu sendiri. Kebinasaan karena pilihannya. Betul sekali ya. Jadi ya nggak bisa masa semuanya ya harus karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya, kok yang nggak percaya tetap masih dihukum ke dalam neraka ya. Itu sebenarnya karena mereka sendiri ya Pak. Iya, keputusan mereka sendiri. Keputusan mereka yang tidak percaya. Betul sekali. Oke, baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Bagaimana cara kita mengatasi dosa yang telah menjadi kebiasaan, seperti berbicara kasar, menyontek, berbohong, dan lain-lain? Iya. Ya, ini pasti relate banget nih sama teman-teman. Saya juga Iya. relate gitu, Pak. Iya. Jadi berbicara mengenai kebiasaan, ada dosa yang telah menjadi kebiasaan, gitu ya. Itu semua kalau tergantung dari pihak orang yang sudah di dalam Kristus. Kata kuncinya harus di dalam Kristus, gitu ya. Kalau orang di dalam Kristus, maka dia sudah mengenakan Kristus. Menurut Galatia 3 ayat 26-27. Sudah mengenakan Kristus. Maka ketika orang sudah mengenakan Kristus, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, baiklah dia yang mengaku ada di dalam dia, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, salah satu contoh wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, kalau untuk manusia, Yesus pernah bilang gini, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Nah, mengikut yang terakhir itu adalah mengikut jejak langkahnya. Dan karena kita ini adalah pengikutnya, yang adalah masih manusia yang bisa jatuh bangun di dalam dosa, maka salah satu halnya adalah penguasaan diri. Ya kan? Penguasaan diri. Mulut dipakai, yang sudah terbiasa harus dikuasai. Makanya Yakobus bilang lidah harus dijinakkan. Nah, dijinakkan dengan cara apa? Dikuasai. Berbohong pun kan juga terkait dengan lidah, dengan mulut. Makanya di dalam Pemazmur dikatakan, Tuhan jadilah pintu penjaga pada mulutku. Supaya itu menjadi pengingat bagi dia bahwa kita harus menguasai diri, termasuk dalam hal-hal yang lain. Gitu ya. Yang sudah menjadi kebiasaan, kalau di dalam Kristus memang harus sudah disangkali. Itu tidak otomatis. Kita tidak bim salah bim ikut Yesus. Tetapi perjalanan kita menjadi serupa dengan Kristus itu membutuhkan anugerah Tuhan yang menolong kita untuk menguasai diri, menyangkali kebiasaan-kebiasaan dosa yang selama ini sudah kita lakukan. Gitu. Ya pasti itu tidak mudah ya Pak Andika. Iya, betul, tidak mudah. Ya kita harus bisa penguasaan diri ya teman-teman, harus bisa menyangkal diri demi mengikut Tuhan. Dan kalau pakai kekuatan kita sendiri ya pasti susah ya Pak Andika. Ya, maka dari itu kita harus mendekatkan diri pada Tuhan, minta penyertaannya. Gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu mengakui dosa-dosa kita jika Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita? Ya. Mengakui dosa dikaitkan dengan Tuhan sudah mengampuni. Betul, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Justru karena Tuhan itu selalu mengampuni dosa, maka kita pun juga harus selalu mengaku dosa ketika kita berbuat dosa. Ya. Kenapa penting ya? Perlu mengakui dosa? Karena itu untuk menunjukkan kebersihan batinmu. Ketika kamu mengaku Tuhan, aku melakukan dosa A, aku melakukan dosa B. Sebenarnya di situ secara tidak langsung menunjukkan pertobatan hati. Orang yang hatinya bertobat, orang itu juga pasti akan secara sukarela mengakui itu. Dan pengakuan di hadapan Sang Kristus itu secara tidak langsung akan menyucikan batinmu sendiri. Gitu ya, makanya di 1 Yohanes pasal 1 kalau saya tidak salah, di situ dikatakan jikalau engkau berdosa, ya kan, akuilah. Karena tidak ada satupun orang yang bersih dari dosa. Kata si Rasul Yohanes. Akuilah, maka ia yang adalah setia dan adil akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Makanya pengakuan dosa itu berdampak pada kesucian hati. Nah, makanya di dalam gereja purba itu ada satu doa kalimat pendek yang kalau saya tidak salah itu dicetuskan oleh Simeon sang teolog baru. Dia mengatakan begini, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Kalimat pendek, tetapi ketika itu diucapkan dalam hati dan pikiran yang menyatu teduh masuk ke dalam kalbu ini, maka ucapan pengakuan mohon pengampunan dosa semacam itu akan membersihkan batin kita dan mengingatkan kita bahwa itu kesalahan kita tidak melakukan lagi. Oke, Pak Andika. Jadi itu sebagai salah satu cara kita menyucikan diri ya, itu kebersihan batin. Mengakui dosa kita untuk membersihkan batin kita juga.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Andika, Iya. apakah konsekuensi dari dosa yang belum diakui? Nah, ini berhubung dengan yang tadi ya. Mengapa mengakui dosa kita kepada Allah itu penting? Iya. Sebelum sampai kepada konsekuensi, maka saya ingin bertanya juga begini. Apa yang membuat kamu tidak ingin mengakui dosa? Nah, itu kan. Iya, betul. Apa yang membuat kamu tidak ingin mengakui dosa? Biasanya ya, orang yang tidak ingin mengakui dosa itu karena dia masih suka berbuat dosa itu. Ya. Berarti belum ada pertobatan di dalam batinnya, belum ada pertobatan di dalam hatinya. Nah, kedua, kemungkinannya juga bisa karena salah memahami ajaran. Nah, mentang-mentang ada ajaran yang mengatakan, oh Yesus itu mengampuni dosa kita dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi apapun dosamu, tidak perlu diakui lagi, toh sudah diselesaikan sama Yesus. Nah, pertanyaannya begini. Rasul Yohanes itu orang yang juga paham loh, Yesus itu mengampuni, menebus. Tapi kenapa dia juga meminta gereja atau meminta umat Kristen untuk mengakui juga? Apakah Rasul Yohanes ajarannya kurang benar dibandingkan orang yang percaya Yesus sudah mengampuni dosa dulu sekarang selamanya sehingga nggak perlu mengakui dosa lagi? Kan tidak. Nah, kembali lagi kepada jawaban yang sebelumnya. Engkau mengaku, maka Ia adalah setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Problemnya ketika engkau mengakui, maka engkau batinmu dibersihkan. Ya kan? Kalau engkau mengakui atas dosa yang kamu perbuat hari itu, maka Tuhan akan mengampuni dan berbelas kasihan kepada dosa yang kamu perbuat. Itu ya, makanya di dalam gereja purba selalu apapun yang dilakukan selalu didasari dengan doa Tuhan kasihanilah. Ya, kenapa? Karena setiap hari kita butuh belas kasihan Tuhan atas perbuatan kita yang seringkali salah. Nah, itu ya, makanya dalam doa pagi, dalam gereja purba selalu ada doa gini. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan dosaku. Selalu itu diminta. Gitu ya. Gitu. Oke ya, bisa ya ini buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman nih yang bingung ya, kenapa kok aku gak mengakui ya? Mungkin karena teman-teman jangan-jangan masih sering melakukan dosa itu gitu ya. Jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk mengakui dosa kita supaya diri kita juga menjadi suci, batin kita menjadi suci. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Andika. Akankah Allah terus-menerus mengampuni jika terus-menerus melakukan dosa yang sama? Adakah batasan berapa kali Allah akan mengampuni dosa yang sama? Ya, sebenarnya dalam pertanyaan itu ada dua topik sebenarnya. Ya, topik yang pertama, apakah ada batasan Allah mengampuni dosa? Dan kita terus melakukan dosa yang sama. Ya, saya jawab dulu. Yang pertama ini adalah apakah Allah akan terus mengampuni dosa? Ya, jawabannya ya. Ya, makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami. Tapi menarik ini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa kok padanannya pengampunan Tuhan, padanannya dengan kami mengampuni orang lain? Kembali kepada ajaran Kristus ketika Yesus ditanya, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berdosa yang sama? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Itu tanpa batas. Kalau Kristus mengajarkan kita mengampuni orang tanpa batas, yang artinya kamu mengampuni dan melupakannya, maka ya Bapa, ampunilah kami juga tanpa batas, ampunilah kami, lupakan dan lalukanlah dosaku dari hadapanmu, seperti yang Kristus ajarkan tentang pengampunan kepada kami. Nah, jadi Allah akan tetap terus mengampuni. Iya kan? Nah, terus problem yang kedua, karena pertanyaannya adalah melakukan dosa yang sama. Kalau orang itu benar-benar percaya kepada Kristus, maka seharusnya tidak demikian. Gitu ya. Makanya di dalam Alkitab itu, Yohanes itu mengatakan ada istilah dilahirkan dari Allah. Itu menarik. Kenapa? Karena sesungguhnya orang Kristen itu memantulkan Dwinatur Kristus, ilahi manusia. Kita secara fisik ini dilahirkan dari orang tua kita, daging.
Tapi ketika dia percaya dan dibaptiskan di dalam Kristus, maka saat itu dia dilahirkan dari Allah, sisi ilahi. Kristus kan begitu, ilahi manusia. Kalau kita tidak pernah beriman di dalam Kristus, tidak pernah dibaptiskan di dalam Kristus, maka kita tidak akan pernah dilahirkan dari Allah, kita hanya punya sisi daging. Ketika dilahirkan orang tua, kita dikatakan dikandung dalam dosa, diperanakkan dalam dosa, hanya dalam daging. Justru ketika beriman, dibaptiskan, kita dilahirkan dari Allah, kita ditanam benih ilahi, kita dilahirkan dari Allah, kita punya sisi ilahi. Maka orang yang di dalam Kristus, yang mencerminkan ilahi manusia Sang Kristus, maka kata Petrus, 2 Petrus pasal 1, kita ini dimungkinkan untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Orang yang dimungkinkan mengambil bagian dalam kodrat ilahi adalah orang yang punya benih ilahi dalam dirinya, dan dia sekalipun jatuh, dia tidak akan terus-menerus hidup di dalam itu. Dia akan berubah. Jadi Allah mengampuni, kamu pun juga harus berubah. Nah, begitu. Ya, betul sekali. Berarti ini poin yang saya dapat ya, Pak Andika. Akankah Allah terus-menerus mengampuni? Iya, benar. Allah akan selalu mengampuni. Tapi kita kadang minta pengampunan Tuhan terus tanpa kita sebagai manusia itu juga mengampuni sesama kita. Ya, kadang kan berubah. Ya masih ada kesal sama teman kita. Nah, maka kita juga harus mengampuni mereka gitu ya, teman-teman. Dasarnya di situ. Iya, betul sekali. Nah, lalu apakah akan mengampuni dosa yang sama? Nah, pertanyaannya adalah dosa yang sama ini, kalau kita sebagai manusia, yang anak-anak Tuhan itu tidak akan melakukan dosa yang sama berkali-kali gitu, teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah nanti di langit dan di bumi baru manusia masih berbuat dosa? Karena manusia memiliki kehendak bebas. Mengapa? Oke. Langit dan bumi baru ini kan sebenarnya kalau kita lihat di kitab Wahyu itu kan adalah kondisi atau keadaan yang serba baru yang kita belum pernah ada di sana sebenarnya. Iya. Iya kan? Sama seperti kita juga, ya. Sebelum langit dan bumi baru ini terjadi, maka Allah itu harus mengawali dengan sesuatu dulu yang diubahkan. Siapa? Ya gereja. Kita ini. Makanya orang yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Manusia yang baru, ya kan? Dimulai dari komunitasnya dulu nih. Orang-orangnya dulu dijadikan baru. Nah, tetapi meskipun baru, ada yang menarik di dalam Roma pasal yang ke-8, Paulus bilang gini. Ada kemuliaan yang akan datang di mana pada saat itu nanti tiba, kita baru akan diangkat kepada anak-anak Allah. Lah, berarti apakah kita sekarang belum anak-anak Allah? Bukan. Kita sudah anak-anak Allah, tetapi keadaan sebagai anak-anak Allah yang dalam kemuliaan itu belum. Itu baru nanti. Demikian juga langit dan bumi baru sekarang belum. Sekarang dalam proses menuju ke arah sana. Nah, kapan kita masuk dalam kemuliaan? Kapan langit dan bumi baru itu akan tiba? Ketika Yesus datang kedua kali. Nah, ketika Yesus datang kedua kali, maka semuanya serba baru. Termasuk ketika ditanya, apakah masih punya kehendak bebas? Ya, tetapi di dalam keadaan yang baru. Nah, ketika masuk langit dan bumi baru, kita sudah menjadi tubuh kebangkitan. Kehendak bebasnya di dalam kacamata yang baru. Jadi sudah bukan lagi sama seperti sekarang. Baik, jadi beda keadaan. Beda keadaan. Betul sekali. Itu masih nanti ya, teman-teman. Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Pak Andika. Jika Tuhan telah mengatur segala sesuatu, berarti apakah manusia masih memiliki kehendak bebas? Iya. Mengatur segala sesuatu apakah masih punya kehendak bebas? Saya juga kepengen tahu sebenarnya karena tidak langsung berhadapan dengan orangnya. Sebenarnya saya juga ingin menanyakan gini, apa sih pengertianmu tentang Tuhan mengatur segala sesuatu? Kalau mengatur dalam konteks kamu pasif seperti robot, iya kan? Maka kamu boleh bertanya, orang nggak punya kehendak bebas. Tapi kalau kehendak bebasmu itu adalah bagian dari pengaturan Allah atas hidupmu, bagaimana? Ya kan? Allah memang telah mengatur, menetapkan bahwa yang namanya manusia punya kehendak bebas.
Iya. Nah, dan pertanyaannya adalah apakah kehendak bebas itu? Kehendak bebas adalah melakukan sesuatu tanpa paksaan dari luar. Allah mengatur, tidak pernah memaksa. Dan Allah mengatur, kata kuncinya, Allah mengatur di dalam kebijaksanaannya dan di dalam kasihnya. Dan kepengaturan Allah dapat dipastikan tidak pernah melindas kehendak bebas. Nah, menjadi persoalan adalah kehendak bebas menurut penanya itu seperti apa? Nah, kalau kehendak bebas itu tidak mau dimata-matai, misalnya begitu ya, tidak mau dipengaruhi, lah berarti kan sebenarnya bukan kehendak bebas. Itu kok menurut saya kok cenderung ke arah liar. Nah, kehendak bebas itu harus terarah yang benar. Jadi kehendak bebas ada, Allah mengatur, itu pasti ada. Dan pengaturan Allah tidak akan pernah melindas kehendak bebas. Itu dari saya. Bahagia, karena Tuhan kita kan Tuhan yang mengerti segala sesuatu ya, jadi nggak mungkin sembarangan gitu. Oke, baik ya, pertanyaan tersebut, pertanyaan terakhir ya Pak Andika, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya. Iya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Amen. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan nih, boleh banget langsung aja isi link Google Form yang ada di description box, atau juga bisa dengan langsung tulis di kolom chat komentar. Oke, ini kita sudah berakhir Veritas Q&A-nya, Pak Andika. Mungkin meminta kesediaannya untuk memimpin di doa penutup. Doa penutup. Oke, baik. Teman-teman, kita selesai dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu, ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Pada saat siang hari ini kami mengucap syukur. Melalui platform ini, kami dapat memahami ajaran kekristenan yang benar. Melalui platform ini, pikiran kami boleh dicerahkan akan ajaran iman Kristen, dan batin kami boleh diolah untuk dapat menjadi batin yang bersih dan memperkenan Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar, dari setiap jawaban-jawaban yang diberikan, boleh berguna bagi pertumbuhan kerohanian dan hidup kami di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami serahkan semuanya, tim-tim yang sudah membantu untuk terselenggaranya platform ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Berkatilah kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Andika, terima kasih juga buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di Veritas Q&A selanjutnya. Oke. Bye-bye.